Salam sejahtera buat kita semuanya, rekan mahasiswa mata kuliah Teologi Pastoral Pengembalaan. Bersyukur kita sekarang ada di pertemuan yang kedua. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang RPS, rencana pembelajaran kita. Sekarang kita masuk di dalam pertemuan yang kedua adalah melihat kembali, mendefinisi ulang atau mereposisi sebuah konsep. Kita yang siap untuk meresponi panggilan secara khusus. Panggilan pastoral, panggilan mengembalakan. Ya, ada dua panggilan secara umum sebagai orang Kristen yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat, mengembalakan setiap orang percaya. Ya, Tuhan katakan dalam Injil Matius, beritakanlah kabar baik, pergilah ke seluruh penjuru dan kita menjadi pembawa kabar baik, kabar keselamatan. Ya, lalu ajar mereka, ya, baptis mereka, dewasakan mereka. Setiap kita terpanggil melayani secara umum. Tapi dalam mata kuliah pastoral ini ada sebuah panggilan secara khusus. Nah, di dalam mengkonsepkan kembali, memposisikan kembali panggilan pengembalaan, maka ada satu kata yang kita mau renungkan, terpanggil dan terpilih. Ya, terpanggil dan terpilih. Tentunya sebagai panggilan umum menjadi gembala-gembala secara umum, ya, merawat orang-orang yang baru lahir baru adalah tugas semua orang Kristen, tugas semua orang percaya. Namun kemudian ada panggilan khusus menjadi seorang pastor, poimenas, ya, dipercayakan untuk mengembalakan. Nah, dalam konsep awal, ya, mendefinisi ulang tentang panggilan pengembalaan adalah di dalam Yohanes 21 ayat 15, bahwa terpanggillah orang-orang yang betul-betul memiliki kepribadian yang sangat dan sungguh mengasihi Kristus dan mau meresponi, mengembalakan jiwa yang Tuhan percayakan. Bukan panggilan umum secara luas, tetapi secara khusus waktunya, kalau tanda petik, sepenuh waktu. Kalau boleh saya definisikan, full time dan full heart untuk jiwa-jiwa. Ya, saya tidak masuk dalam panggilan umum, sekarang masuk dulu dalam pastoring atau mengembalakan dalam definisi sepenuh waktu. Nah, menjadi pribadi yang sangat mengasihi Tuhan dan mau menyerahkan waktunya sepenuhnya untuk mengembalakan. Kita bisa melihat dalam Yohanes 21, Yohanes 10, Mazmur 23, ada banyak literasi dan ada banyak ayat-ayat yang bisa lihat tentang gembala yang baik. Dan tentunya role model kita kalau bicara gembala yang baik adalah Yesus Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana cara Yesus Tuhan dalam mengembalakan domba yang tertulis dalam Yohanes 21, Yohanes 10, Mazmur 23. Gembala adalah orang yang dipanggil Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mau menuntun, memelihara, memberi makan, dan melindungi domba-dombanya dengan segenap hati dan sepenuh waktunya. Silakan rekan mahasiswa membaca dalam Mazmur 23, Yohanes 10, ya, baca dengan baik dan perhatikan nats yang menunjukkan kepribadian Yesus dan akan menjadi role model teladan bagi kita. Di dalam kuliah pastoral ini tentunya kita sedang bicara tentang Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memanggil secara khusus. Sekali lagi secara umum semua orang terpanggil, ya, untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Tapi bicara tentang pastoral, pengembalaan secara khusus ini, maka tentunya Tuhan yang menetapkan, ya, panggilan secara apostolik.
Pada zaman gereja mula-mula, ketika Yesus mengumpulkan para rasul, lalu juga Tuhan menetapkan beberapa orang menjadi diaken-diaken, dan mereka dipersiapkan menjadi gembala-gembala, baik yang pelayanan mimbar maupun pelayan meja. Secara umum dipanggil. Panggilan dalam hal ini adalah sebuah definisi ulang, diposisikan kembali, yaitu suatu keyakinan dari dalam hati yang diberikan oleh Roh Kudus, yang diteguhkan oleh firman Allah, serta kita dikonfirmasi oleh anggota tubuh Kristus yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, rekan mahasiswa, bahwa panggilan khusus berarti munculnya satu rema yang sangat kita yakini dari dalam hati kita oleh karena Roh Kudus. Lalu yang kedua, maka firman Tuhan yang kita baca dan renungkan mulai meneguhkan panggilan khusus ini. Dan akhirnya yang ketiga adalah adanya konfirmasi dari tubuh Kristus. Ya, saya akan coba menjelaskan 3 hal ini. Yang pertama adalah panggilan khusus dikonfirmasi adanya keyakinan rema yang kuat di dalam hati kita oleh karena Roh Tuhan, oleh karena Roh Kudus. Anda harus yakin benar bahwa sebagai orang Kristen yang melayani secara umum, dalam proses perjalanan waktu kita, mulai muncul dalam hati kita semakin lebih sungguh mengasihi dan ingin melayani ya lebih, dan itu muncul dari Roh Kudus. Kita semakin terbeban, kita semakin mengasihi, kita semakin ingin berbuat lebih lagi melayani mereka jiwa-jiwa ini. Apalagi kalau kita melihat domba-domba yang terlantar atau orang-orang Kristen yang terlantar, yang tidak tergembalakan, yang baru bertobat, apalagi mereka yang mungkin dengan latar belakang yang sangat penuh ya dengan konflik-konflik, dan kita perlu waktu khusus untuk pendampingan mereka. Dan itu muncul dari hati, muncul dari suara Roh Kudus yang mulai berbicara dengan hati kita, sehingga kita mulai membagi waktu dan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya kita mulai merasa dalam hati kita bahwa kok Tuhan taruh hati seperti ini untuk melayani mereka. Yang kedua, tentang adanya konfirmasi dari firman Allah. Ketika kita meresponi panggilan hati suara Roh Kudus tadi, kita mulai sungguh-sungguh, Tuhan, benarkah pada akhirnya aku terpanggil dan terpilih? Terpanggil dan terpilih untuk meresponi panggilan khusus, yaitu dengan firman Allah. Firman yang kita baca, ya, akan ada teks-teks yang menjadi rema buat kita bahwa inilah panggilan Tuhan secara khusus. Dan tentunya panggilan teks firman Allah ini satu dengan yang lain berbeda. Ya, nanti di lain kesempatan saya akan bersaksi dan sharing bagaimana suara Tuhan Roh Kudus dalam diri saya ini dikonfirmasi dengan firman-firman Tuhan yang Tuhan semakin dalam tanda petik memanggil dengan menetapkan. Dan yang ketiga adalah tubuh Kristus, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya karena ini adalah panggilan pelayan secara khusus, maka kita harus punya mentor, ada gembala, ada orang-orang di sekitar kita, mereka di atas kita. Kita bisa sharing dengan mereka, mereka akan berdoa, dan mereka memberikan masukan. Mereka ada penilaian khusus ya, karena di dalam iman percaya kita, mereka akan berdoa sungguh-sungguh, apakah benar panggilan kita ini terkonfirmasi. Dan yang kedua adalah orang-orang sekitar. Siapa? Tentunya keluarga kita, orang tua kita yang sudah berkeluarga, suami, istri, anak-anak kita. Dan selain daripada mentor kita, selain daripada keluarga kita, tentunya adalah rekan-rekan kita, rekan-rekan sekerja kita, tim pelayanan kita. Apakah waktu kita bercerita menyampaikan beban, sepertinya Tuhan panggil secara khusus, tolong Anda doakan apa yang menjadi pandangan saudara terhadap pelayanan. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, rekan mahasiswa, selain rekan-rekan pelayanan kita adalah orang-orang kita layani. Apa feedback dari mereka?
Ya, kalau kita mungkin punya kawan-kawan di kantor atau kawan-kawan di persekutuan atau kelompok-kelompok kecil yang kita hadir di sana. Orang-orang kita konseling, orang-orang yang pernah berhadapan kita untuk kita layani secara pribadi. Kita harus punya feedback. Apakah waktu kita melayani mereka, mereka terberkati? Ya, mereka terbangun. Bahkan mungkin secara organik, secara alami, dari 1-2 orang yang kita layani secara pribadi, mulai terbentuk menjadi sebuah persekutuan. Dari 2-3 orang menjadi 10-12 orang. Dan waktu 10-12 orang ini kita layani, mulai terbentuk menjadi sampai puluhan orang. Nah, ketika ini sudah mulai terbentuk menjadi bilangan 10, bahkan mungkin sampai 100 katakanlah saudara ya, maka disitulah kita semakin teruji, semakin terkonfirmasi. Ketika Roh Kudus menetapkan dalam hati kita, ketika firman Allah kuat berbicara buat kita, dan ketika confirmation dari struktural kita yang di atas, keluarga, rekan, dan jemaat itu terkumpul, maka dengan 3 indikator ini kita mulai mempersiapkan diri, meresponi panggilan secara khusus. Nah, rekan mahasiswa, kiranya 3 indikator ini boleh menjadi perenungan buat kita semuanya. Khususnya kalian, rekan mahasiswa. Ujilah, benarkah kita ini hanya sebatas panggilan umum? Sehingga Anda ikut kuliah teologi pastoral ini adalah untuk menambah wawasan saudara? Ataukah memang benar kita terpanggil meresponi panggilan umum menjadi seorang pastor, seorang gembala? Dan kiranya mata kuliah ini akan membuat Anda semakin kuat dengan panggilan Anda menjadi seorang gembala yang dipercayakan Tuhan menggalakkan jiwa-jiwa. Demikian untuk pertemuan kita dalam mengkonsep ulang, mendefinisi dan meresponi panggilan khusus untuk menjadi seorang gembala. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.